pasti dia punya kecerdasan emosional. Tetapi orang yang punya kecerdasan emosional belum pasti dia punya kecerdasan spiritual. Ya, kalau kecerdasan spiritual, menurut yang saya tahu, syarat primernya itu adalah nilai ketuhanan masuk di situ. Sementara untuk kecerdasan emosional itu bisa dilatih meskipun tanpa tauhid. Ya. Jadi tanpa tauhid bisa, bisa dengan ilmu budi pekerti, bisa dengan adanya lingkungan yang mempunyai kebudayaan luhur, bisa membentuk kecerdasan emosional. Ya, di dalam bahasa Jawa itu ada dididik di situ otomatis dalam bahasa Jawa. Misalnya begini, kalau bahasa Indonesia, sapi makan, kambing makan, anak-anak sedang makan, bapak sedang makan, ibu sedang makan. Tidak ada rasa emosinya di situ, semua sama. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu, di dalam bahasa Jawa itu betul-betul dipilah. Kalau kita mengatakan kambing, kambing itu ngombor, ya, sapi ngombor, bukan makan. Kalau anak-anak maem, maem. Kalau bapak dahar, ibu dahar, ya. Ada mungkin bahasa Sunda juga ada yang seperti itu. Tapi saya tidak paham bahasa Sunda. Jadi di situ ada tata nilai di dalam bahasa, dan tata nilai dalam rasa dan cita rasa bahasa itu di sana mendidik bagaimana kita mengatur posisi dan emosi. Kalau saya kepada orang tua harus begini, kalau saya kepada binatang harus begini, kalau saya kepada yang umurnya di bawah saya harus begini. Jadi budaya bahasa Jawa itu mengandung sistem pendidikan budi luhur. Kalau bahasa Indonesia dalam hal ini itu tidak ada. Sapi ya makan, kambing makan, ayam makan, anak makan, bapak makan, ibu makan, kakek, nenek makan, sama. Ya, apakah berarti buruk? Bukan, itu kan hanya alat informasi kan. Apakah baik? Baik. Ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu yang dicontohkan dalam bahasa Jawa. Karena di sana orang menerapkan bahasa Jawa itu, maka dia lebih tahu posisi, dia lebih tahu kadar dirinya, dia diajari untuk mengatur emosinya, sehingga tidak mungkin mengatakan, bapakmu sedang apa? Bapak sedang makan. Tidak ada. Bapak sedang dahar. Adik lagi maem. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, kecerdasan emosional bisa dibentuk dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang ada di lingkungan kita. Kalau keluarga kita ini semakin tinggi budayanya, maka otomatis kecerdasan emosional itu terdidik di keluarga itu. Tidak harus dengan tauhid. Gitu. Tapi kalau dengan tauhid, jauh lebih simpel, jauh lebih efektif, jauh lebih strategis, ya, jauh lebih praktis. Kalau mau masuk ke kecerdasan spiritual, tanpa tauhid, sepanjang yang saya tahu, tidak bisa. Tidak bisa. Dengan cara apapun, dengan budaya leluhur apapun, dengan tradisi kebudayaan tinggi apapun, tidak bisa sampai kepada kecerdasan spiritual. Kecuali kalau budaya itu berbasicnya itu kepada tauhid, kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada yang tunggal misalnya, kepada Yehuwa, ya istilah-istilah, kepada Tian, ya. Intinya di sana ada nilai ketuhanan. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu kan baru yang saya tahu kan, kali loh itu judulnya. Mungkin itu baru menurut saya. Kira-kira seperti itu yang saya pahami. Iya. Ya, jadi kecerdasan emosional itu intinya bagaimana kita memanage ego. Pada titik tertentunya itu nanti akan menyentuh kepada wilayah spiritual. Nah, itu sudah wilayah yang lebih tinggi dari emosional. Sering disebut dengan kecerdasan spiritual. Itu Muhammad Rabos. Enggak ngerti sih. Iyalah.
mumet orang mumet itu kan bukan urusan saya. Betul. Urusan saya adalah melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya. Amin. Itu aja. Oke, Siwo. Ya, kita break dulu Siwo ya. Oke, bakso. Monggo Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya atau di sesi kedua ya. Dan silakan Anda bisa menggunakan SMS Light FM di 081 880 1058. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. This is Light FM. 105.8 Light FM. Light FM. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Hello. Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya baik, Light Audience, kita kembali lanjutkan sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2011. Oke, kita coba. Halo Siwo, Assalamualaikum. Ya, kita coba terima 2 SMS dan 1 penelpon ya Siwo ya. Baik, saya tunggu telepon Anda di 021398350905. Dan oke, untuk SMS-nya ini saya coba Telepon dulu toh. Iya, sambil kita tunggu sih, sambil kita tunggu telepon, saya coba bacakan SMS ya. Ini yang pertama dari Awi di Bekasi. Assalamualaikum sih, Awi di Bekasi. Awi. Iya. Waalaikumsalam. Siwo, apakah definisi dari asma, sifat dan juga zat? Asma, Sifat dan juga zat. ya. Oke, ada penelpon masuk, silakan 021398 35905. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Charles dari Jatiasi. Oke, silakan Mas Charles. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertanyaan singkat saja. Tadi mengenai tentang sholat, menurut Siwo, kira-kira apa alasan Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan sholat? Apakah ada alasan-alasan yang tertentu yang sehingga Allah menempatkan sholat itu sebagai suatu hal yang wajib? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Charles ya di Jatiasi. Oke, itu penelpon pertama. SMS mungkin satu lagi ya sih, ya SMS-nya ya. Ya, SMS satu lagi. Oke, ini dari Lukman di Sunter. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Waktu pembahasan minggu kemarin Siwo menerangkan tentang Ainul Yakin. Apakah ada hubungannya dengan ajaran Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawulo lan Gusti? Terima kasih Siwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bahasa Jerman nih Siwo. Jadi apa hubungannya dengan yang Siwo sampaikan minggu kemarin itu tentang Ainul Yakin? Apakah ada hubungannya dengan ajaran Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawulo lan Gusti? Itu artinya apa sih, Wo? Ya, nanti deh. Nanti ya. Oke, silakan sih, Wo. Yuk. Kita masuk dari Mas Charles di Jatiasi. Kayaknya ini baru sekali nih Mas Charles.
Beliau mempertanyakan, sholat itu wajib. Kira-kira apa alasannya ya Allah itu mewajibkan sholat itu? Sebelum jawab itu saya agak perlu untuk sedikit mukadimah. Begini, yang saya tahu ada garis besarnya dulu ya. Paling tidak Islam, ajaran Islam itu dibagi dalam dua besar, gitu ya, yang disebut dengan akidah dan syariah. Akidah itu di sana membahas tentang sistem keyakinan. Sistem keyakinan itu basicnya adalah pemahaman keyakinan, yang namanya sistem keyakinan ya. Setiap orang itu wajib ya, harus melakukan usaha-usaha mengarah keyakinan yang benar. Nah, kita dipandu di dalam bagaimana menata keyakinan itu. Itu ada di dalam wilayah akidah. Nah, kemudian wilayah akidah yang di sana diajarkan sistem keyakinan itu sering juga disebut dengan istilah usuluddin atau prinsip-prinsip agama. Jadi dia berposisi sebagai primer. Ada yang mengistilahkan dengan ini pondasinya. Kemudian yang kedua tadi yaitu syariah. Syariah itu di sana membahas tentang sistem undang-undang, sistem aturan, perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini, sistem undang-undang ini, syariah ini disebut juga sebagai furu'uddin atau cabang-cabang agama sekunder. Kalau akidah itu primer, syariah itu sekunder. Kalau akidah itu pondasi, syariah itu bangunannya. Ini nanti sangat terkait erat dengan pertanyaannya Mas Charles itu. Bagaimana sikap kewajiban kita terhadap dua hal, yaitu akidah dengan syariah, dalam perspektif tertentu, itu akan saya sebutkan sebagaimana berikut ini. Di dalam masalah keyakinan itu kita punya kewajiban, setiap kita punya kewajiban untuk berproses ke arah keyakinan itu yang sifatnya kewajiban itu adalah kewajiban personal. Semua kalau pakai istilah, pakai istilah, tapi mohon maaf ya, istilah ini perlu ditanda petik. Di dalam akidah itu semua kita yang sudah bisa berpikir wajib berijtihad. Oh, begitu. Saya malah khawatir kalau salah paham nanti. Karena sekarang ijtihad itu lebih banyak dipakai dalam dunia fikih. Intinya di dalam keyakinan itu tidak bisa taklid. Memang tidak bisa taklid dalam keyakinan. Karena kalau dalam keyakinan taklid itu namanya bukan keyakinan, tapi mengikuti keyakinan orang lain. Di sana yang lebih berperan itu adalah begini. Ada validator hukum yang disebut dengan dalil akli dan dalil nakli. Maka dalam akidah itu berangkatnya dari akli baru ke nakli.
Berbeda nanti bagaimana sikap kita terhadap syariah itu dari nakli baru ke akli. Oh iya, ini paling tidak harusnya deh. Petanya seperti itu, peta, jadi sangat global. Tapi tidak apa-apa deh. Kalau di dalam akidah, sistem keyakinan, siapa yang harus kita yakini, gitu ya? Tuhan mana yang harus kita yakini? Utusan mana yang harus kita yakini? Pedoman mana yang harus kita yakini? Siapa sumber informasi yang harus kita jadikan sebagai narasumber? itu butuh keyakinan semua. Bagaimana tentang awal hidup ini dan bagaimana akhir hidup ini, bagaimana dunia sebelumnya dan bagaimana dunia setelahnya, itu semua butuh keyakinan. Yang terpenting adalah keyakinan terhadap sumber yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Kalau di bahasa sosial itu namanya pemerintah. Tapi dalam pembahasan agama, yang memiliki perintah itu hanya Tuhan, gitu. Hanya Allah. Allah lah pemerintah tunggal. Ya, memerintah alam semesta ini juga memerintah makhluk-makhluknya termasuk manusia. Itu di bawah perintah Tuhan. Tuhanlah yang berhak memerintah. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa yang berhak memerintah itu hanya Dia? Nah, itu ada di dalam sistem keyakinan. Yang dimajukan pertama itu harus bentuk-bentuk akliyah. Nanti seperti wahyu, hadis, itu hanya mendukung. Bahkan di dalam akidah ini, untuk memastikan bahwa benarkah sesuatu itu disebut wahyu Tuhan, apa buktinya bahwa Al-Quran itu wahyu? Nah, itu harus menggunakan akli. Kalau tidak menggunakan akli nggak bisa. Ya, jadi dalam akidah itu validator alat ukurnya akliyah dulu didukung dengan nakliyah. Nah, soal akliyah itu apa, nakliyah itu apa, kayaknya kalau yang sudah sering mendengarkan acara ini sudah tahu deh. Berbeda dengan di syariah, berbeda dengan di masalah bangunan agama atau sistem undang-undang. Di dalam sistem undang-undang itu sikap kita itu bukan meyakini tapi mentaati. Ya, jadi kalau di sana di akidah itu sistem keyakinan, di sini yang dituntut itu adalah ketaatan, bukan keyakinan, tapi ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Terhadap perintah. Maka kemudian syariah itu hanya berlaku pada saat kita punya akidah. Kalau kita nggak punya akidah, kita nggak punya keyakinan terhadap Tuhan, buat apa kita mempermasalahkan perintah Tuhan? Wong yang pemerintahnya aja kita nggak yakin, bagaimana kita membahas perintahnya? Itu kan nggak tertib namanya. Kita akan membahas perintahnya, itu akan menjadi relevan kalau kita sudah yakin kepada sang pemberi perintah. Baru kita membahas perintahnya apa ini? Wajib apa haram? Dilarang apa disuruh ini? Kira begitu. Di dalam masalah syariah, sikap kita itu adalah tahu apa perintah itu dan taat. Ya. Sumber validatornya itu adalah nakli, ya, wahyu dan Al-Quran dan hadis, gitu loh. Al-Quran dan sunnah, bukan Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran dan sunnah. Kemudian kita mengeksplorasi hukum itu berdasarkan hukum-hukum dasar yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu, kemudian sering disebut sebagai fikih. Nah, sholat itu bagian dari fikih ini. Jadi sholat itu bagian dari bangunan, bukan pondasi. Kalau tauhid itu pondasi, kalau sholat itu tiang. Jadi di atas pondasi. Hebat-hebat tiang, kalau pondasinya lemah ya runtuh juga gitu.
Nah, sikap kita terhadap syariat itu tahu dan taat. Basicnya itu. Meskipun kalau kemudian ditanyakan, kenapa begini, kenapa itu begitu, boleh. Tapi itu sudah intermediate, itu sudah advance itu. Itu sudah kelas berikutnya. Kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tapi kelas 1-nya adalah tahu perintahnya apa, wajib apa haram, misalnya begitu, kemudian taat kepada perintah itu. Beda ya dengan sikap kita terhadap akidah. Bagaimana sikap kita terhadap akidah? Kita harus berjuang menfungsikan pikiran kita agar kita bisa memahami dan meyakini. Sementara kalau sikap kita terhadap syariat, itu kita tahu perintahnya dan kita mentaatinya. Cukup dengan itu. Tapi kalau mau dinaikkan mutunya, kita boleh bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa sholat itu wajib, kenapa berzina itu haram, kenapa yang asik-asik kok diharamkan. Pertanyaan itu boleh, tapi itu pertanyaan intermediate, itu pertanyaan kelas 2. Kelas 1-nya itu adalah mengetahui hukumnya apa, wajib atau haram, kemudian mentaati. Kenapa begitu? Karena kita sudah sebelumnya sudah yakin kepada yang memberi perintah. Kalau kita sudah yakin, misalnya kita sudah yakin sama dokter, kita hanya butuh tahu resep ini apa dan bagaimana cara minumnya. Oh ya, resep ini obatnya, diminum 3 kali sehari. Kita hanya perlu tahu dan taat. Basicnya begitu. Tapi bolehkah kita bertanya, wahai Pak Dokter, kenapa ini kok harus diminum 3 kali sehari? Kenapa tidak sekali sehari saja? Kenapa obatnya harus ini? Nah, pertanyaan kenapa itu boleh, tapi untuk kelas 2 itu, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tapi kalau basicnya kita sudah yakin sama Pak Dokter, maka untuk kita bisa hidup sehat, itu 2 yang disyaratkan. Kita tahu apa perintah Pak Dokter dan kita taat kepada dokter itu. Maka nanti di dalam fikih, di dalam masalah syariat, bagi orang yang sudah piawe di dalam masalah menarik hukum, mengeksplorasi hukum-hukum, menyimpulkan perintah ini haram atau wajib, di situ dibutuhkan perangkat-perangkat akliyah. Jadi susunan validatornya nakliyah didukung oleh akliyah. Berbeda dengan yang di akidah tadi. Validatornya adalah akliyah didukung oleh nakliyah. Kalau di dalam syariah, nakliyah sumbernya didukung eksplorasinya dengan akliyah. Nah, karena tidak setiap orang itu punya kepiawaian di dalam ilmu dasar Al-Quran dan Sunnah, maka di sini untuk tahu itu bisa taklid. Jadi kalau di dalam akidah itu tidak bisa taklid, karena memang tidak relevan. Keyakinan itu tidak bisa hanya ikut-ikutan. Tetapi kalau di dalam syariah itu bisa. Yang tidak ahli ikut kepada yang ahli. Pasien ikut kepada dokter. Itu. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk sholat itu adalah bagian dari syariah ini. Kita, kewajiban sikap primer kita adalah tahu ini wajib atau tidak, haram atau tidak, kemudian mentaati perintah itu. Tidak harus paham, karena untuk paham itu butuh kelas lebih tinggi, butuh keseriusan lebih tinggi. Tentu bagi yang fase kelas 1-nya itu sudah normal. Kalau kelas 1-nya belum normal, kita mau ke kelas 2 itu overlapping nanti, tambah bingung malahan. Ya,
Maksud saya itu cuma begini kok sebetulnya. Yang kelas 2 itu saya belum mencapai kelas 2 gitu loh. Di dalam masalah syariah itu saya hanya ikut kepada kesimpulan-kesimpulan hukum para mujtahid, para ahli fikih. Oh, bahwa sholat itu wajib. Oh, bahwa puasa Ramadan itu wajib. Saya hanya ikut. Saya tahu itu wajib dan saya berusaha mentaati. Cuman itu, saya belum sampai kelas 2. Jadi kalau ditanyakan, kenapa sholat itu wajib? Kenapa subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa kalau subuh itu tidak yang 4 rakaat saja? Sementara kalau zuhur kan sibuk menjadi 2 rakaat. Nah, pertanyaan kenapa itu kelas 2 dan saya masih kelas 1. Maksud saya cuma saya mau jawab, saya belum tahu kenapa kok sholat itu dijadikan wajib. Itu yang tahu adalah para mujtahid, para dokter-dokter fikih. Kalau dia tidak tahu kenapanya, maka dia tidak layak jadi dokter fikih. Dia yang menyimpulkan hukum fikih itu. Oh, ini wajib, ini haram. Itu kelasnya para mujtahid. Kenapa? Oh, dalam sholat itu harus ada takbiratul ihram. Kenapa harus ada ruku? Kenapa harus ada yang sujud, nungging itu? Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa itu pertanyaan intermediate. Itu pertanyaan kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh para mujtahid. Saya itu kelasnya kelas 1. Belum kelas 2. Kelas saya adalah saya mencari dokter dan saya tanya resepnya bagaimana. Saya mencari dokter fikih dan saya tanya ini hukumnya apa dan bagaimana pelaksanaannya. Ya, jadi pertanyaan Mas Charles tadi kalau ditanyakan ke saya dan saya jawab, mesti jawaban saya ngawur. Daripada saya ngawur, saya menjawab saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Gambarannya seperti tadi itu loh. Petanya seperti tadi itu. Tapi saya boleh tahu, boleh. Kalau saya mau belajar ya boleh. Tapi bukan wajib. Karena kewajiban saya di dalam syariat adalah saya mencari ahlinya dan saya tanya. Ahli fikih. Dalam hal ini adalah ahli fikih. Ya, mujtahid, sering disebut mujtahid atau para fuqaha, marji dan sebagainya. Ya, jadi pertanyaan kenapa yang terkait dengan hukum-hukum Islam itu yang paling relevan diberi pertanyaan itu adalah para fuqaha, para mujtahid. Orang yang bukan mujtahid itu pasti tidak membidangi masalah itu. Kira-kira begitulah. Kita bisa meraba-raba saja bisa. Tapi semakin meraba-raba akan semakin bingung. Ya. Kenapa? Ya memang bukan wilayahnya. Kalau bukan wilayahnya dan kita memaksakan diri masuk ke wilayah itu namanya overlapping, itu namanya tidak proporsional, ya gitu deh kira-kira. Itu aslinya dari pertanyaan ini jawabnya saya belum tahu, cuma agar tidak terkesan cuek gitu. Kalau gitu jawabannya cuma saya tidak tahu. Saya berikan alasannya. Kenapa Pak saya tidak tahu? Ini loh, begini loh, petanya begini loh. Jadi posisi saya begini, maka saya memang belum tahu. Gitu deh. Itu deh Mas Charles, lebih detail bisa lewat HPFM. Kita kemudian ke SMS, masih 2. Mas Alwi di Bekasi. Mas Awi, apakah definisi dari asma, sifat, dan zat? Ini definisi apa terjemahan? Asma itu nama, ya. Sifat itu kita tahu kan sifat. Zat itu ya zat toh, sama dengan ada zat cair, zat padat, ada zat materi, ada zat non materi gitu. Kalau zat yang materi itu ada benda cair, benda padat, benda gas. Ya, itu kalau yang dimensi materi. Ada zat yang lain yang tapi tidak materi. Ya, nanti disebut zat yang immateri, zat yang non materi. Ya begitulah. Ada nanti zat lagi yang disebut kaitannya dengan bukan hanya non materi, tetapi non materi pada skala tertentu, itu disebut dengan spiritual. Ya, gitu deh kira-kira. Misalnya begini, apa ya namanya?
Gini deh, zat itu kalau dalam bahasa agak menggunakan bahasa filsafat sedikit, zat itu sama dengan eksistensi, keberadaan sesuatu. Nah, sesuatu di situ itu namanya sama dengan zat. Sehingga setiap sesuatu itu punya zat. Setiap sesuatu itu punya zat. Jadi zat adalah sesuatu, begitu kira-kira. Nah, kalau asma itu kalau bahasa Indonesianya nama. Nama itu salah satu bentuk batasan. Misalnya saya diberi nama Siwo, kalau ini Sam. Jadi dibatasi, yang punya batasan-batasan begini-begini namanya Sam, yang punya batasannya ini Siwo. Sehingga bisa dibedakan antara Sam dan Siwo. Nama itu berfungsi untuk membatasi. Sifat itu sesuatu yang ada menempel, istilahnya menempel di dalam zat. Nama itu termasuk sifat. Tapi dalam bahasa Indonesianya enggak sih. Nama dengan sifat beda. Kalau dalam bahasa Arab antara asma dan sifat itu ada kesamaan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia enggak kayaknya. Ya. Tapi yang sepanjang yang saya tahu pasti bedanya adalah kalau sifat itu dia bergantung, keberadaannya sebagai aksiden, keberadaannya sebagai sesuatu yang menempel pada sesuatu, yaitu pada zat. Ya. Jadi sesuatu yang disebut sifat dia akan ada, tapi adanya itu bukan sebagai primer, selalu sebagai sekunder. Ya. Misalnya begini, Mas Sam pandai. Nah, pandai itu sifat. Sifat itu selalu menempel kepada subjek tertentu, yaitu di sini Mas Sam misalnya, atau Mas Alwi. Mas Alwi sebagai kedirian, eksistensi kedirian, sesuatunya Mas Alwi itu adalah zat. Nah, pandai, tampan, itu sifat-sifat yang dia nebeng, dia adanya itu nempel, dia butuh bergantung kepada zat itu. Ya gitu deh kira-kira yang saya tahu tentang definisi antara asma sifat itu punya kesamaan. Kedua-duanya adalah aksiden. Aksiden itu kalau di bentuk nilai urutannya itu ya sekunder, sementara kalau zat itu primer gitu. Tapi yang tepat, yang lebih tepat lagi adalah bahwa kalau yang zat itu disebut substansi, sementara asma dan sifat itu aksiden. Wah, saya harus minta maaf, ini harus pakai bahasa-bahasa teknis. Kalau bahasanya lebih teknis lagi, zat itu disebut sebagai jauhar, sementara asma dan sifat itu disebut sebagai arad. Itu lebih teknis lagi. Tapi itulah kira-kira yang bisa saya mampu sharingkan. Kemudian terakhir, Mas Lukman di Sunter terkait dengan masalah Ainul Yakin, apakah itu ada hubungannya dengan manunggaling kawula Gustinya Syekh Siti Jenar? Berkaitan dengan masalah Ainul Yakin itu bisa berlaku di konsep mana saja, sepanjang memang itu adalah wilayah yang disebut dengan wilayah Ainul Yakin. Apakah itu terkait dengan pembahasan Torekot? Bisa. Apakah itu terkait dengan pembahasannya Syekh Siti Jenar? Bisa. Apakah itu terkait dengan pembahasannya para sufi? Bisa. Para irfan? Bisa gitu. Jadi istilah Ainul Yakin itu adalah salah satu derajat atau makom spiritual tertentu yang itu tidak dimiliki oleh komunitas-komunitas tertentu. Itu milik siapa saja yang mampu sampai ke makom itu. Makom itu disebut sebagai Ainul Yakin. Jadi
Apakah ada hubungannya dengan Syekh Siti Jenar? Mungkin. Apakah ada hubungannya dengan NU? Mungkin gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan Muhammadiyah? Apakah ada hubungannya dengan Sunni? Apakah ada hubungannya dengan Syiah? Apakah ada hubungannya dengan Islam? Apakah ada hubungannya dengan Hindu, Buddha, Kristen, Majusi, Yahudi dan seterusnya? Mungkin. Karena ini masalahnya itu bukan masalah identitas dan bukan masalah komunitas. Masalah ini adalah masalah sebuah derajat makom spiritual, adalah wilayah tertentu yang bisa dicapai oleh siapa yang memenuhi syarat yang disebut dengan makom spiritual ainul yakin. Ya gitu deh. Wal akhirul kalam, mohon pamit. Gitu dah. Terus Sampun sih wo. Sampun Ji, pamit Ji. Teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan-nya. Semoga kita dipersaudarakan dalam selalu berproses menuju kesejatian diri dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Audience, dengan demikian saya dan juga produser Jack Plum mohon diri, dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama. Dalam Mutiara Hikmah dikatakan audience bahwa hidup sederhana, sedikit berharap, dan banyak memberi kepada manusia akan menguatkan hati dan juga akan membahagiakan jiwa kita. Saya Manis mohon diri sesaat. Kita ketemu lagi nanti di Night Request.